Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Latsmi hari ini temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-18, kontemplasi bagian ke-44. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari kitab Ulangan pasal 29 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu.
kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja, memberi hikmat kepada hamba-Mu ini, supaya boleh memberitakan firman dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami sangat rindu hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami sangat rindu hidup ini makin hari makin baik di hadapan Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan. Roh-Mu bekerja, memberikan pembaharuan hidup. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Shalom, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara sekalian baik-baik saja. Hari ini saudaraku, ibadah Laksmi, kedewasaan rohani bagian ke-18. Kontemplasi bagian ke-44. Kita sudah sampai di seri khotbah kedewasaan rohani seri ke-18. Seperti biasanya, saudara-saudara sekalian, khotbah seri ke-18 ini sangat berkait dengan khotbah-khotbah yang sudah dikhotbahkan di lembaga Anthony Chang Ministry International. 1. Kedewasaan rohani bagian ke-17 minggu kemarin pasti sangat berkait dengan khotbah hari ini. Yang kedua, tema peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan, 2 seri. Yang ketiga, kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan, 2 seri. Kemudian, khawatir tapi dipelihara Tuhan, 1 seri. Lalu, disertai, dipelihara, dan diberkati Tuhan, 1 seri. Ketika aku lemah, maka aku kuat, 3 seri. Ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan, 4 seri. Ketika aku diuji dan dicobai, 4 seri. Understanding God, 2 seri. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini khotbah kedewasaan rohani bagian ke-18 sangat berkaitan dengan 20 seri khotbah yang sudah dikhotbahkan di lembaga Anthony Chang Ministry International. Tentunya saya tidak akan membahas secara detail semuanya. Untuk hal-hal yang detail, saudara harus kembali kepada tema-tema yang sudah dikhotbahkan. Oke, saudaraku, sekarang mari kita lihat, saudara-saudara sekalian. Tema ini tema besar. Kedewasaan rohani bagian ke-18 ini pasti tema besar. Seperti biasanya, saudara sekalian, yang pertama, kita akan menggunakan level of thinking, analisa, dan sintesis. Kemudian kita, saudara sekalian, juga menggunakan integrative thinking. Karena khotbah seperti ini harus menggunakan integrative thinking. Kemudian, saudaraku, tema kedewasaan rohani bagian ke-18 ini akan membahas 2 hal yang penting. Satu adalah disebut Mastery of Life. Yang kedua disebut Mystery of God. Maka disebut tema besar, saudaraku. Apa itu Mastery of Life? Mastery of Life adalah kita menjadi master. Kita menjadi expert di semua realita kehidupan kita. Itu saya sebut sebagai Mastery of Life. Apa itu Mystery of God? Mystery of God adalah rahasia-rahasia di depan yang masih tetap menjadi miliknya Tuhan. Yang belum diungkapkan, belum disingkapkan secara keseluruhannya kepada kita. Itu disebut Mystery of God. Oke jemaat, paham? Sekarang pelan-pelan. Saudara-saudara sekalian, tetap menggunakan platform yang sudah kita bangun, yaitu Alkitab menjadi dasar kebenaran untuk belajar akan firman Tuhan. Alkitab menjadi sumber paling utama. Alkitab menjadi kebenaran yang paling mutlak dalam kehidupan iman kita. Dari Alkitab inilah akan bergerak ke 4 arah. Arah pertama yaitu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2 poin di atas. 2 poin di bawah, saudaraku, adalah your mind and your heart. 2 poin sebelah kiri adalah knowing God and knowing self. 3 poin sebelah kanan adalah Christian worldview,
faith in Christ, dan intimacy with God. Khusus tema kedewasaan rohani part 18 ke 18 saudaraku akan sangat banyak membahas tentang knowing God and knowing self. Khususnya juga mengenai kita punya heart and mind. Oke, konsentrasi jemaat sekalian, kita akan mulai pelan-pelan, step by step saudara sekalian. Ayat-ayat yang kita baca tadi itu di Roma pasal 8 ayat 28 sampai 39 itu adalah khotbah yang minggu lalu saudaraku, tapi sangat berkait dengan khotbah hari ini. Kemudian kitab Ulangan 29 ayat 29 yang mengatakan semua yang menjadi rahasia tetap menjadi milik Tuhan. Yang disingkapkan adalah untuk kita dan anak cucu kita. Oke, saudaraku, oke. Pelan, step by step. Sekarang perhatikan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara mengenai mastery of life and mystery of God itu, saudaraku, pasti sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dimensi waktu yang kita hidupi adalah satu dimensi waktu masa lalu, our past. Yang kedua, dimensi waktu sekarang, our present. Dan yang ketiga adalah dimensi waktu our future, masa depan. Jadi ada past, ada present, ada future. Oke? Bicara mengenai mastery of life and mystery of God, pasti sangat berkaitan dengan tiga dimensi waktu ini. Past, present, and future. Main point kita, awal mula pembahasan kita adalah dari present. Karena saya akan menggunakan present itu untuk melihat past. Present itu untuk melihat future. Ini cara pembahasan yang paling efektif, saudaraku. Oke? Perlahan supaya jemaat bisa menyimak dengan baik. Lewat dimensi present tense kita, waktu sekarang kita ini, kita melihat masa lalu, kemudian kita melihat masa akan datang. Oke? Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan pelan-pelan. Mastery of life itu, saudaraku, ketika lewat masa sekarang kita melihat ke masa lalu itu, semua yang sudah pas, semua yang sudah lewat, semua yang sudah kita hadapi, itu saudara sekalian, ketika kita di present saat ini melihat semua masa lalu itu, pertanyaan saya satu. Apakah semua yang kita hidupi yang sudah kita lewati masa lalu itu, bagian-bagian yang sulit, bisa saja kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, kesuksesan yang kita praktekkan, bisa saja keretakan rumah tangga, kesalahan dalam bisnis, atau kesalahan dalam menjalin hubungan keharmonisan rumah tangga. Berbagai hal yang kita pelajari yang sudah lewat masa lalu itu, saudaraku, pertanyaan saya satu. Apakah itu semua sudah selesai dengan baik? Apakah semua masa lalu itu sudah selesai? Dan saudara sudah mengambil makna spiritualnya dibawa ke masa present. Itu pertanyaan pertama. Tidak semudah kita pikir, jemaat sekalian. Perhatikan dengan baik. Our past. Saya ambil beberapa contoh supaya lebih gampang kita mengerti, saudara sekalian. Masih ingat khotbah kedewasaan rohani bagian ke-15? Masih ingat? Sakit hati, kebencian, dan dendam kesumat. Itu ada di masa lalu kita. Baik orang yang melukai kita dengan sengaja atau tidak sengaja, atau dengan orang kita dengan orang tertentu saling melukai, itu semua itu apakah sudah selesai, saudaraku? Atau kita masih bawa dendam, luka, sakit hati itu ke present? Ini pertanyaan penting, jemaat sekalian. Pertanyaan penting sekali. Jadi saudaraku, mastery of life ketika dari present melihat ke masa lalu kepada past kita, saudara sekalian, adalah suatu keberanian untuk melihat bagian-bagian masa lalu itu harus sudah selesai. Harus sudah selesai. Masalah kepahitan, masalah dendam sudah harus selesai. Tidak boleh dibawa masuk lagi ke saat present seperti ini. Nah, ini tidak mudah, jemaat sekalian. Karena ada sebagian daripada kita masih menyimpan itu. Saya tidak bisa, Pak Antoni. Saya masih sakit hati, Pak. Itu sudah masa lalu, betul, Pak. Sudah 5 tahun yang lalu, sudah 10 tahun yang lalu.
bahkan sudah 20 tahun yang lalu, tapi sampai present ini saya masih sakit, Pak Antoni. Saya tidak bisa melupakan itu. Mengapa seperti itu? Karena kita tidak punya niat untuk berdamai. Kedua, kita masih menyimpan amarah, benci, sakit hati, dan dendam dalam hati kita. Maka otomatis itu tidak mungkin akan terselesaikan, saudaraku. Tidak mungkin. Maka mastery of life dalam hidup kita ada bagian yang tidak terpenuhi. Jadi mastery of life itu negatif, tidak sempurna. Ada bagian-bagian yang pribadi kita tidak mau menyelesaikannya, saudara sekalian. Itu yang terjadi. Jadi mastery of life itu, saudaraku, adalah suatu keberanian untuk di present ini melihat masa lalu itu satu-satu harus selesaikan. Kita sudah lewati semua itu. Kita sudah bayar harga. Mungkin kedukaan, kemalangan, sakit hati kita sudah bayar semua. Tapi pertanyaan saya, apakah masa lalu yang sudah kita bayar semua itu, kita sudah mengambil makna spiritualnya, sentuhan rohaninya, dimensi God-nya, kita sudah ambil belum? Ini pertanyaan penting buat jemaat sekalian. Kalau tidak, alangkah ruginya hidup ini. Alangkah ruginya. Mengapa, saudaraku? Karena kita pasti tidak bisa mastery of life. Nah, mungkin ada bagian yang terbuka dalam hidup ini. Ada bagian yang belum selesai. Ada bagian yang kita tidak rela untuk menyelesaikannya. Kita lebih pilih untuk hidup, kita pelihara hidup itu di dalam kemarahan, dendam, kesumat. Begitu jemaat sekalian. Ini menjadi penting buat kita. Saya pelan-pelan di bagian ini. Di bagian present melihat masa lalu kita. Sekarang jemaat perhatikan masa lalumu. Selesai belum itu? Pekerjaan yang gagal, rumah tangga yang hancur berantakan, pertikaian yang tidak habis-habisnya, terjadi penipuan dalam berbagai hal bisnis saudara, terjadi kekeliruan memahami satu dengan orang lain, masalah commit sin, dosa, baik dosa judi, mabuk-mabukan, commit adultery, dosa ranjang. Masih ingat khotbah saya di kebaktian ke Dewasa Rohani bagian keberapa tentang dosa ranjang? Apakah semua yang sudah terjadi itu waktu di masa sekarang kita melihatnya udah selesai belum, coba? Sudah selesai belum? Make it clear, baru namanya mastery of life, begitu loh. Tidak boleh tertinggal, tidak boleh tersangkut kepada masa sekarang ini, tidak boleh terbawa-bawa, saudaraku. Itu belum selesai hidup ini tidak baik, saudara sekalian, tidak baik. Orang yang masih menyimpan dendam, hidupnya tidak pernah sukacita. Sukacita sesaat saja, kemudian akan dendam lagi. Tapi ketika kita mampu melepaskan semua itu, saudaraku, kita muncul suatu hati kita tuh plong. Hidup ini rasanya ringan bukan main. Masih ingat khotbah saya ke Dewasa Rohani bagian ke-15. Compassion to forgive. Suatu compassion, keberanian, suatu kerelaan untuk mengampuni, saudaraku. Mau? Ini loh jemaat. Kedewasaan rohani bagian 18 ini. Masa lalu itu udah selesai belum? Waktu kita melihat di masa sekarang, you see your past. Ada bagian yang you biarkan begitu saja. Jangan. Selesaikan. Baik selesaikan bersama dengan Tuhan atau selesaikan dengan orang-orang berkaitan, dan paling penting selesaikan kepada dirimu sendiri. Peace with yourself, peace with God, and peace with others. Itu penting, jemaat. Saya berhenti sampai poin ini dulu. Coba lihat dirimu masing-masing, saudaraku. Ingin menjadi expert dalam hidupmu, ingin mastery of life-mu itu bagus, lakonkan yang saya khotbahkan hari ini. Pelan-pelan melihat kembali. See your life. See your past life. Lihat. Masih ada luka di sini, kekecewaan di sini, sakit hati di sini, tak bisa terima hidup seperti ini. Masih ada. Dulu aku tidak semiskin seperti ini. Masih ada di sini, saudaraku. Coba perhatikan. See your life now. Aku tetap tidak bisa mengampuni papa saya, Pak. Saudara tidak pernah akan masuk ke dunia mastery of life itu dengan baik. Karena satu bagian yang cacat, saudaraku. Ada satu bagian yang cacat. Saya tidak mungkin bisa mengampuni istriku, Pak. Karena terlampau sakit. Mastery of life, saudaraku, cacat.
Pelan-pelan. Ini berkaitan dengan platform yang sebelah kiri ini. Knowing self. Kenali dirimu sendiri. Masa lalumu itu. Masa lalu saya gelap, Pak Antoni. Saya hidup tanpa papa mama. That is okay. Nggak jadi masalah. Masa lalu saya payah, Pak. Hidup penuh dengan kesulitan. Gak ada happy-nya, Pak Antoni. Maka saya melihat masa laluku itu pahit bukan main. Di situ tetap ada Tuhannya loh. Masih ingat khotbah kemarin, kedewasaan rohani part 17. Masa lalu yang bagaimanapun, kesalahan seperti apapun, dosa dibuat sehebat apapun, pelanggaran sebesar apapun, kekeliruan kesalahan sehebat apapun, di situ tetap ada pemeliharaan Tuhan. Di situ tetap Tuhan peduli di masa lalu itu. Kemarin jemaat responnya bagus. Khotbah kedewasaan rohani bagian 17 itu, jemaat kasih satu statement bagus. Pak, kopi pahit dengan teh manis sama aja di depan Tuhan. That is right. Betul. Mau kopi pahit kek, mau teh manis kek, dua-duanya bermanfaat untuk kita. Karena disitulah pemeliharaan Tuhan in your past di masa lalumu itu. Saudara yang sudah senior, sudah tua sekali, bersih gak masa lalu itu? Ada sentuhan spiritualnya sudah terjadi gak? Sudah nangis, sudah bayar harga, sudah kecewa, sudah ini, sudah itu. Tapi makna rohaninya sudah diambil belum? Sudah melihat belum kepedulian Tuhan dalam semua hal yang kamu alami di masa lalu itu? Sudah lihat belum? Itu namanya membentuk yang sebelah kanan, poin 1. Christian worldview. Cara pandang Kristiani terhadap semua masa lalu itu harus clear. Itu Christian worldview. Tuhan, saya dulu ini, Tuhan. Saya melihat itu masa lalu itu jelek sekali. Hari ini saya tidak melakukannya lagi. Tuhan, saya dulu melihat kekurangan saya seperti ini, Tuhan. Untuk present ini saya sudah perbaiki, Tuhan. That is good, man. That is good. Pendeta juga sama. Nobody is perfect. Orang yang rohaninya baik, orang yang kontemplasinya baik, adalah orang yang berani dari masa presentnya melihat kepada masa lalunya, dikoreksi satu persatu, diteliti satu persatu, tidak diabaikan, dibiarkan, nanti sajalah. No, saudara perhatikan baik-baik. Jikalau masa lalu itu banyak pahitnya, saudara simpan satu persatu dan tidak ada keinginan untuk membereskannya, saudaraku, saudara seperti menyimpan itu bara api. Saudara seperti menyimpan itu gunung api itu, saudaraku. Di dalamnya ada api yang sedang bergelora. Suatu hari dia akan explode, saudaraku. Seperti itu. Jadi udah beres belum masa lalu itu? Yang muda, yang sebaya, yang dewasa, yang opa, yang oma, berbagai kalangan profesi, apapun modelnya. Udah selesai belum masa lalu itu? Ada bagian yang sangat painful, saya ngerti. Ada bagian yang sangat bersuka cita, oke saja. Tapi semua udah dibereskan belum? Lihat dengan kacamata Tuhan. Kalau sudah beres dan kamu melihat kebesaran Tuhan di situ, betul loh Pak, di tengah kesalahan saya, Tuhan peduli saya, Pak Antoni. Wah, bagus sekali. Di tengah dosa pelanggaran saya, Pak, Tuhan pertobatkan saya, Pak. Tuhan singkapkan banyak hal supaya saya berubah, Pak. Bagus sekali. Di tengah kesuksesan saya, Pak, Tuhan berikan saya hati untuk melayani. Bagus sekali. Dan sampai present ini, saya tetap pelihara itu, Pak. Very good. Itu loh, saudaraku. From present, you see your past. Jangan kelewat satu pun ya, jemaat. Ini bisa dilakukan hanya dirimu sendiri. Orang lain tidak. Karena diri saudara sendiri yang paling tahu. Jadi jangan ada satu bagian pun dari hidupmu yang masa lalu itu terlewat. Jangan. Semua diberesin. Seperti suatu seni merangkai kehidupan. Seperti khotbah kemarin kedewasaan rohani part 17, saudaraku. Menyusun puzzle mainan. Yang puzzle itu kalau disusun dengan baik, di sini ada wajah Tuhan Yesusnya. Jadi puzzle itu dalam bentuk apapun, kesulitan, tantangan, kepahitan, masa lalu itu puzzle itu harus pas. Harus pas. Jadi bentuknya semua pas, tidak berlobang, dia rata di balik wajah Tuhan Yesus, saudaraku.
Jadi di sini puzzle ini, masa lalu ini pahami dengan baik. Banyak hal yang sudah lewati. Semuanya sudah ditarik belum makna rohani? Udah clear belum? Udah beres belum? Tidak ada rasa sakit di dalamnya lagi karena sudah harus dilalui. Sudah dilalui, saudaraku. Udah belum? Ini kedewasaan rohani, saudaraku. Udah belum? Jangan seperti orang lain. Baik masa sekarang maupun masa depan, saudaraku, membawa terus kesalahan, dendam, kesumat, sakit hati. Mau sampai kapan hidup ini? Dan orang-orang demikian tidak pernah akan bertumbuh lagi kerohaniannya. Never, trust me, saudaraku, tidak pernah. Karena untuk dekat sama Tuhan sudah terhalang oleh hati yang penuh dengan kemarahan. Tidak akan pernah. Saya pernah ketemu orang-orang seperti itu sangat banyak. Di kalangan jemaat, di kalangan pendeta, saudaraku, sangat banyak. Yang mereka sudah pelihara kesakitan itu. Dan tidak ada keinginan untuk melepaskannya. Mereka tidak pernah akan mastery of life-nya. Tidak pernah akan menjadi lebih baik, saudaraku. Begitu-gitu saja. Pelayanan kelihatan besar. Apa-apa kelihatan bagus, tapi deep inside dalam hati, saudaraku, itu rusak bukan main. Rusak bukan main. Rusak parah, jemaat sekalian. Oke. Mastery of life. From your present, see your past. Beresin satu persatu. Beresin satu persatu. Maka malam ini, setelah dengar khotbah ini, oret-oret masa lalumu. Ada bagian tersangkut nggak? Ada bagian nggak bagus nggak? Ada bagian you belum selesain. Beresin semua. Dengan kacamata Tuhan menyelesaikannya. Baru dalam present ini, nanti kamu see your future. Oke, jemaat, clear? Sekarang, from present, see your future. From present, see your past, sudah lewat, sudah oke. Sekarang, from your present, see your future. Dari saat ini melihat masa depan, itu disebut mystery of God. Itu disebut rahasianya Tuhan. Di Ulangan 29 ayat 29. Segala yang rahasia adalah tetap menjadi milik Tuhan. In front, something in front yang belum disingkapkan buat kita, itu tetap masih menjadi rahasia Tuhan. Pegang ayat itu, saudaraku. Ulangan 29 ayat 29. Segala yang masih rahasia itu adalah tetap menjadi miliknya Tuhan. Oke? Sekarang pelan-pelan, saudara menyimak sekalian. Menyimak. Oke. Dari present menuju kepada future itu ada dua. Future yang sifatnya di dunia satu. Yang kedua, future yang sifatnya di surga. Jadi untuk di dunia dan di surga yang future itu, Tuhan sudah prepare semua, saudaraku. Still mystery of God. Benar, tapi Tuhan sudah prepare semuanya untuk kita. Tuhan sudah persiapkan semua untuk kita. Namun demikian, jemaat sekalian, yang namanya manusia tidak bisa lepas dari kekhawatiran hidup. Itu dia. Tidak ada manusia yang tidak pernah khawatir, saudaraku. Khawatir itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Khawatir itu ada bentuk positif, ada bentuk negatifnya. Ketika anak saudara mengatakan, "Mama, aku khawatir loh kalau aku tidak naik tingkat di kuliah." Khawatir itu membuat dia lebih rajin belajar. That is good, saudaraku. Ada faktor positifnya yang kita pahami. Seseorang ketika dia khawatir sesuatu membuat dia lebih teliti, membuat dia lebih hati-hati, membuat diri persiapannya jauh lebih baik. Ada faktor positifnya. Namun demikian, jemaat harus pahami. Manusia itu ketika dia khawatir, kenapa dia khawatir? Problem comes. New problem comes. Masalah datang, saudaraku. Kenapa dia khawatir? Manusia khawatir masa depan. Gimana masa depan ya Pak Pendeta? Nah sekarang dengarin, saudara sekalian. Silakan jemaat planning untuk masa depan. Silakan. Silakan jemaat planning buat ini, buat itu, persiapan dengan berbagai cara untuk planning you punya future. Silakan. Itu suatu keharusan. Karena kita diberi kepintaran, kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menganalisa, mengantisipasi semua hal. Go on, silakan. Namun demikian yang harus dicatat, saudaraku, adalah still di depan itu masih tetap menjadi rahasia Tuhan. Tetap menjadi rahasianya Tuhan. Oke. You boleh planning.
You boleh planning apa aja ke depan. Tetapi tetap masih menjadi milik Tuhan. Sampai detik ini, detik berikutnya itu Tuhan punya, saudaraku. That is not ours. Bukan kita punya. Masih milik Tuhan. Besok, lusa, 2 bulan lagi, 2 minggu lagi, 2 tahun lagi, itu miliknya Tuhan, saudaraku. Bukan milik kita. Belum menjadi milik kita. Belum. Maka jemaat memperhatikan. Suatu mastery of life adalah, saudaraku, ketika kita piawai untuk mengamati masa depan. Artinya, saudaraku, silakan khawatir, tapi jangan khawatir berlebihan. Silakan khawatir, tapi persiapannya baik. Jangan setiap hari wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Itu juga tidak hidup, saudaraku. Seolah saudara tidak punya Tuhan. As if you tidak punya Tuhan. Itu tidak baik, saudaraku. Itu bukan mastery of life. Saudara harus memahami mystery of God. Still belong to God, kenapa kita khawatir? Still belong to God, kenapa kita harus tarik menjadi milik kita? Don't do it. Don't do it. Saya tahu banyak jemaat yang khawatir. Saya tahu. Dan saya pun dalam hidupku ada bagian-bagian yang membuat saya khawatir. Ada. Saya khawatir anak, khawatir masa depan anak, khawatir kuliah anak, saya khawatir tentang kesehatan masa tua saya ada. Tapi ya saya planning. Bagaimana anak-anak saya bisa sekolah kuliah dengan baik. Saya planning apa yang harus saya perbaiki badan saya, obat, perawatan apa supaya hari tua tetap sehat. Saya planning. Nah, ke depannya Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Dengan khotbah ini 3 kali sampai 5 kali, jemaat sekalian. Karena tanpa saudara sadari, kekhawatiran itu bisa menghantui hidupmu. Untuk present saat ini, kamu tidak jadi siapa-siapa loh. Mukanya, wajahnya penuh kekhawatiran. Itu tidak bagus. Hidup ini ada bagian yang pas sudah diarungi. Sudah. Ada present yang harus dijalani. Ada future bagiannya Tuhan. Kan begitu. Yang sangat khawatir dengerin khotbah hari ini. Dengerin khotbah hari ini. Hidup ini tidak semua kamu raih semua. Enggak, Bu. Enggak, Pak. Hidup ini bukan semua yang harus kamu tangani. Kamu sendiri yang in charge semuanya. Harus kamu kuasai semuanya. Enggak. Karena hidupmu bukan kamu punya lagi. Tuhan punya. Jadi ada sebagian yang Tuhan suruh kita handle. You do it. We do it. Ada sebagian besar yang Tuhan suruh kita handle. Ada sebagian lagi menjadi haknya Tuhan. Menjadi haknya Tuhan. Kita tidak bisa take over semuanya. Nggak mungkin hidup seperti itu. Jadi ada bagian yang still belong to God. Biarin saja. Ikuti aja. Orang jemaat suka mengatakan, ya, ikuti apa yang Tuhan mau. Jalani saja hidup ini. Oke, jalani saudaraku. Ada bagian yang harus berani berpegang kepada Tuhan. Ada bagian yang Tuhan suruh, you lakonkan sendiri, tanggung jawab sendiri. Oke. Saudara, paham khotbah hari ini? Bisa diamini. Mastery of life-nya bagus. Mystery of God-nya bagus. Untuk present ini, you jalani hidup ini. Enak, bos. Enak. Tidak harus selalu kaya loh. Enggak loh. Tidak harus selalu sukses loh. Enggak loh. Baik sukses, kaya, susah, senang, kemalang, apapun, you can pass through. Karena you memahami cara Tuhan bekerja. You memahami, saudaraku, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk menang kebaikan buat kita. Jemaat itu bagus, saya suka istilahnya. Jalanin aja, nikmati aja teh manis, nikmati aja kopi pahit, saudaraku. Dua-duanya good for us. Nikmati aja. Kalau you buat kesalahan, sadari itu dan don't do it again. Kan begitu. Jadi saudara sekalian, khotbah hari tidak panjang sih, tapi membuka nuansa berpikir saudara. Menambah you punya Christian worldview, tambah lama tambah kuat, tambah melebar, tambah tajam saudaraku. Membawa saudara punya knowing self menjadi bagus. Knowing God-nya oke. Membawa saudara punya you punya heart and mind itu selalu bertaut dengan Tuhan. Itu menjadi penting. Itu menjadi penting jemaat sekalian. Will you? Maukah engkau seperti itu? Pelan-pelan menyimak saudaraku. Pelan-pelan menyimak khotbah hari ini. Coba perhatikan hidup masing-masing. 1.
Masa lalumu udah selesai? Pertanyaan kedua, kamu khawatir ke depan? Dua pertanyaan suruh jawab untuk khotbah hari ini. Oke? Kalau sudah, saya akan masuk ke kontemplasi 44. Jadi saudara-saudara sekalian, kontemplasi yang ke-44 saudaraku hari ini di kedewasaan rohani bagian ke-18 ini terdiri dua bagian. Kontemplasi 44 bagian pertama, Mastery of Life. Kontemplasi 44 bagian kedua, Mystery of God. Oke, saya akan mulai. Saudara sekalian, seperti biasanya, kontemplasi itu tidak tergantung kepada dimensi waktu dan ruang. Bisa anytime, anywhere. Tidak harus di rumah, duduk setengah jam, orang lain tidak usah ganggu, enggak. Bisa di kantor 15 menit, waktu lagi habis makan siang. Bisa 1 jam dalam perjalanan keluar kota di dalam mobil. Bisa 2 jam dalam perjalanan ke kota lain naik pesawat terbang. Atau 6 jam, 7 jam perjalanan ke luar negeri, kontemplasi itu. Bisa 15 menit waktu duduk-duduk ngopi di Starbucks, saudara sekalian, sambil ngopi, sambil ngeteh, 15 menit, you contemplate. Kontemplasi juga bisa dilakukan pada saat di rumah, malam sebelum tidur, 20 minutes, that is okay. Jadi kontemplasi itu adalah suatu communion with God, suatu conversation with God through your heart. Suatu keberanian membuka diri untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu contemplate, saudaraku. Untuk melihat semua realita kehidupan yang saudara alami. Baik yang masa lalu, masa present, maupun masa future. Oke? Oke, saudara sekalian. Nah, sekarang kita mulai. Kontemplasi 44. Kontemplasi bagian ke-44, part 1. Mastery of Life. Jadi, waktu ngopi-ngopi di Starbucks 20 menit, duduk, buka HP, atau ada teman beritahu saudara, temanmu satu itu buat kejahatan. Gitu. Saudara kontemplasinya apa? Kontemplasi masa lalu kan? Waktu saudara minum kopi, Tuhan, saya dulu juga buat kejahatan seperti dia. Saya dulu juga buat dosa seperti dia. Tapi aku sudah lepas dari Tuhan. Aku sudah tidak melakukannya lagi. Itu contemplate, saudaraku. Kontemplasi. Jadi waktu saudara minum kopi, lagi santai, ingat masa lalumu, ingat kesalahan Tuhan, saya sudah tidak ulangi lagi. Apa yang sudah terjadi masa lalu Tuhan menjadi suatu pelajaran berharga buat saya. Untuk tidak diulangi pada masa hari ini. Istilah Alkitabnya, aku sudah bertobat Tuhan. Lihat temanmu melakukan bisnis yang tidak baik. You dulu melakukannya. Sekarang aku tidak, Tuhan. Aku sudah jalankan bisnis yang baik. Itu masa laluku, aku sudah lewat, Tuhan. You contemplate. Tuhan beri aku kekuatan supaya tidak terulang kejahatan masa lalu. Kamu dengar temanmu selingkuh. Kamu temanmu dosa ranjang. Ingat, saat you dengar tentang hal itu. You lihat dirimu sendiri. Dulu aku juga, Tuhan. Tapi aku sudah bertobat dari kesalahan itu. Dan hari Tuhan aku sudah tidak melakukannya lagi. Saudara contemplate. Jadi waktu kontemplasi untuk Mastery of Life itu sangat banyak bahannya. Sambil di Starbucks, sambil mengopi, saudaraku, ingat istrimu. Ingat suamimu. Ingat anakmu. Dulu saya perlakukan istri begini, Tuhan. Sekarang sudah tidak. Dulu saya perlakukan suamiku begini, Tuhan, sambil ngopi. Sekarang sudah berubah, Tuhan. Dulu aku dengan anak-anak saya, anak-anakku, Tuhan, sangat saya tidak peduli mereka. Sekarang sudah tidak, Tuhan. Begitu. Oke? Dulu aku pribadinya sombong sekali, Tuhan, dengan semua kesuksesan saya, Tuhan, dengan semua omset bisnis saya yang besar-besar. Dulu aku menjadi orang yang sangat arogan. Waktu you minum kopi, you contemplate.
Pengalaman itu menghajar aku Tuhan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Arogansi itu sudah terkikis lewat hidup saya Tuhan. That is good. Itu kontemplasi saudaraku. Itu kontemplasi. Akan mengubah sangat banyak hal dalam hidupmu. Akan membawa kamu pada suatu perundungan yang indah sebenarnya. Tuhan, masa lalu yang tidak baik itu Kau pakai menjadi cambuk buat saya Tuhan. Refer ke khotbah saya. Peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan. Itu di situ detail, saudaraku. Detail. Oke, saudara. Waktu kontemplasi lagi, lihat masa lalu banyak hal yang sulit-sulit. Sakitlah, ini itu penuh dengan hal yang sangat berat. Kau lewati juga. Dan refer ke khotbah saya tentang ketika aku lemah, maka aku kuat waktu kontemplasi. Makasih ya Tuhan. Lewat cambuk, lewat kesulitan, lewat tantangan, lewat banyak sekali peristiwa-peristiwa masa lalu Tuhan, Kau membentuk saya seperti hari ini. Memahami Engkau jauh lebih sempurna, mengerti Engkau jauh lebih baik, dan aku bisa memahami diriku jauh lebih baik Tuhan. Thank you ya Tuhan. Sambil ngopi, itu contemplate. Jemaat sekalian, itu PR-nya banyak sekali. Jikalau engkau mendengar apa yang saya khotbahkan, you kontemplasi di part 44 ini, semua itu punya pasti itu clear, semuanya bagus. Kau akan mendapatkan makna spiritual yang sangat besar. Kau akan mendapatkan nutrisi rohani yang sangat besar, jemaat sekalian. Itu akan merubah banyak hal dalam hidupmu untuk present seperti ini. Oke? Apa-apa saja di pas itu waktu you contemplate, you akan rasa sekali Tuhan sedang bicara dengan you. Hari ini pun, ketika engkau dengar khotbah ini, Tuhan sedang berbicara kepadamu. Tuhan sedang mengajak engkau untuk melihat. You punya pas. Pelajari semuanya. Aku ada di situ. Setiap bagian, setiap kesuksesan, kesenangan, happiness, berkat, kesalahan, bahkan kejahatan yang kamu lakukan, dosa yang kamu lakukan, aku ada di situ. Tuhan mengajar saudaraku untuk suatu perbaikan hidup. Untuk suatu pembaharuan kehidupan yang makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Orang bilang, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik mengajar kita untuk hidup lebih baik daripada masa lalu, saudaraku. Oke? Kontemplasi bagian ke-44, bagian kedua. Tadi bagian 1, Mastery of Life. Bagian kedua, Mystery of God. Kadang-kadang waktu ngopi itu, kadang-kadang di kantor duduk sebentar itu, kadang-kadang dalam mobil perjalanan ke suatu tempat itu, kadang-kadang pergi ke luar negeri untuk suatu urusan itu, kadang-kadang malam sebelum tidur, atau terkadang pada saat bangun pagi, dalam hati manusia itu bisa terbit kekhawatiran. Bisa sekali. Jadi saya harus gimana Tuhan? Bisa sekali. Bisa sekali terbit kekhawatiran itu. Tapi kontemplasi 44 bagian kedua, Mystery of God. Cepat pikiranmu bergerak. Itu semua masih ada di dalam rahasianya Tuhan. Masa depanku yang aku khawatir itu masih digenggam oleh tangan Tuhan. Dia ada di situ. Dia peduli kehidupanku di masa depan yang di bumi. Bahkan dia sudah atur kehidupanku masa depan yang di sorga. Waktu pegang seperti itu ada keberanian untuk menjalaninya. Kalimat pendek saya saudaraku, you just following Jesus. Ikuti aja Tuhan. You just following Jesus. Bahasa jemaatnya, mengalir saja ikut Tuhan saudaraku. Iya. Terlampau khawatir ke depanmu, hidupmu tidak baik. Khawatirmu tidak akan menyelesaikan masalah. Benar? Khawatirmu tidak membuat kamu hidup di presentnya jauh lebih baik. Enggak. Khawatirmu tidak akan membereskan urusan di depan. Tidak, saudaraku. Kalau begitu, buat apa? Mystery of God Tuhan mengajar sangat banyak loh. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi engkau. Tuhan kasih mereka makan. Tuhan pelihara setiap alam semesta ini. Apalagi manusia yang sudah Tuhan tebus. Kan tidak mungkin Tuhan tidak pelihara. Tidak mungkin. Tidak ada bagian dari hidup di dunia ini. Kemarahankah, kebenciankah, pembunuhankah, kejahatankah, kesakitankah yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan? Never, saudaraku. Itu future. Tuhan ada di situ.
Itu pas Tuhan ada di situ, sudah menjaga kita. Ini present, Tuhan tetap menjaga kita, saudaraku. Tuhan bekerja dalam semua dimensi waktu. Kita punya pas, Tuhan ada di situ. Kita punya present, Tuhan ada di sini. Dan kita punya future, Tuhan sudah duduk di sana menunggu kita. Jemaat sekalian, lakukan kontemplasi part 44 ini, dua bagian itu. Terkadang, you flashback masa lalu, banyak lu Tuhan, kekurangan hidupku ini Tuhan. Sangat baik, saudaraku, sangat baik. Orang menyadari kekeliruan masa lalunya dan berjanji untuk berubah di masa depan sekarang ini, saudaraku, sangat baik. Kerohanian sangat baik. Tuhan, masa lalu itu banyak kalimat-kalimat yang tidak baik, Tuhan. Banyak kalimat-kalimat yang seharusnya tidak boleh diucapkan, Tuhan Yesus. You belajar dari kesalahan itu, saudaraku, akan membuat kamu hidup jauh lebih rohani. Will you? PR ini, saudaraku, PR buat saudara. Ini khotbah besar. PR ini suatu keberanian untuk menganalisa you punya masa lalu, keberanian untuk menganalisa you punya masa sekarang, dan keberanian untuk depending on God, you punya masa depan, dan sudah keberanian untuk membuat sintesa dalam semua hal yang kamu hadapi, sehingga menemukan suatu hal yang baru tentang hubungan kamu dengan Tuhan. Jemaat mau? Jemaat mau? Tidak mudah memang. Untuk mau aja banyak jemaat tidak suka. Capek Pak Antoni yang gitu-gituan. Yang penting saya berkat Pak. Dah kasihan sekali jemaat seperti itu. Jangan, saudaraku. Suatu kebangunan rohani, suatu kedewasaan rohani, suatu kemampuan untuk mengerti cara kerja Tuhan, dan kemampuan untuk memahami diri, saudaraku, itulah suatu dasar daripada suatu pertemuan rohani yang baik, saudara sekalian. Itulah dasar dari pertemuan rohani yang baik. Akan tercipta suatu spiritual quotient, kecerdasan rohani, memahami semua dimensi kehidupan. Will you, saudaraku? Pahami khotbah hari dengan baik. Kan ini baru step 1. Artinya, sudah tahu diri, belajar masa lalu, belajar masa sekarang, dan depend on God masa depan, saudaraku. Itu untuk diri kita. Suatu hari itu akan membawa kita kepada apa? Memperhatikan kepentingan umat yang sifatnya global, nasional, internasional, tentang kehidupan politik, sosial, budaya, dan banyak sekali, saudaraku. Nah, itu menjadi sangat besar. Orang-orang demikian menjadi sangat besar dipakai Tuhan. Tapi we start from ourselves dulu. Masa lalu itu beresin semua. Masa sekarang pahami, depending on God. Kalau ini kita tidak beres, saudaraku, kita bermimpi Tuhan pakai kita untuk lebih besar. Lebih besar kemana? Keluarga kita aja tidak beres kok. Dengarin jemaat. Pelayananmu sehebat apapun, keluargamu tidak beres. Anakmu tidak beres. Suami istri hubungannya tidak beres. Saudara mau melayani apa, saudaraku? Mau melayani apa? Oke jemaat, oke. Kontemplasi part 44. 2 bagian. Kontemplasi, mastery of life. Your past, your present. Tuhan, saya sekarang sudah begini Tuhan. Aku sudah berubah banyak hal. Good. Tuhan tersenyum dari surga. Lihat engkau seperti itu. Kontemplasi 44 part 2. Mystery of God. Tuhan, kadang aku khawatir, tapi aku tahu Tuhan ada di masa depan saya. Aku tahu Tuhan sedang melambaikan tangan. Come and follow me. Aku ikut engkau Tuhan. Aku jalani apa yang harus aku jalani. Aku tanggung jawab apa yang menjadi bagianku ya Tuhan. Sebagian masih ada di tangan Tuhan. Amin jemaat. Amin. Lihat dirimu masing-masing ya. Perhatikan. Firman ini sampai kepadamu. Mari saudaraku, kita tunduk kepala sebentar. Jemaat sekalian, engkau teduh sebentar untuk khotbah hari ini. Tidak mudah memang dalam seni merangkai kehidupan ini untuk benar-benar tulus di hadapan Tuhan, untuk berani bayar harga, untuk berani mengakui kesalahan, untuk berani berjanji untuk merubah hidup ini. Tidak mudah memang untuk melepaskan kebencian, untuk hidup ini supaya murni di hadapan Tuhan, memang tidak mudah.
tapi suatu tuntutan dari Tuhan. Lihat dirimu masing-masing jemaat. Kau hidup sampai hari ini seperti apa? Sebentar refleksi ke masa lalumu. Perhatikan satu persatu dengan baik. Sudah beres semua? Perhatikan masa sekarangmu. Ada bagian-bagian yang sudah improve kerohaniannya, bisnisnya, pekerjaannya, relasinya dengan teman, dengan keluarga sudah beres, kehidupan pribadi sudah oke, pekerjaan, kuliah, sekolah sudah oke. Now see you future. Ada hal-hal yang buat kamu khawatir, silakan planning, dan Tuhan sudah ada di situ. Yang masih menjadi rahasia adalah miliknya Tuhan. Teduh sebentar jemaat. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang sedang tertunduk kepalanya. Maka khawatir pekerjaan, khawatir bisnis, khawatir anak, khawatir masa depan. Kau ada di situ ya Tuhan. Kau ada di masa depan mereka ya Tuhan Yesus. Mereka yang masih kepahitan di masa lalu mereka. Mereka yang terluka di masa lalu. Mereka yang luka batin. Mereka yang luka rohani. Mereka yang kecewa sekali masa lalunya. Sakit, kebencian. Bahkan dibawa ke masa present ini. Tuhan tolong mereka. Supaya mereka bisa piawai. Menjadi master dalam kehidupan mereka. Hal-hal yang perlu mereka ubah. Hal-hal yang harus mereka berani menerima kenyataan. Dan hal-hal yang mampu mereka membedakan. Hal yang mana mereka ubah dan mana mereka yang sudah tidak mungkin ubah. Ada kekuatan Tuhan di situ. Tuhan letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat ya Tuhan Yesus. Perbaharui satu persatu. Perbaharui Tuhan masa sekarang mereka. Kau lihat masa lalu mereka Tuhan. Ajar umatmu memaknai masa lalu itu dengan suatu nutrisi rohani amat kuat untuk menjadi modal hidup di masa sekarang. Dan Tuhan, Kau sudah tunggu kami di depan ya Tuhan. We depend on you. Kami bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Dengar kami berdoa. Dan biarlah berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu jemaat sekalian. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan engkau akan kitab suci, firman yang tertulis, supaya kamu hidup seturut dengan firman, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.